Saya akan melanjutkan cerita saya tentang kena serangan jantung ya. Dan terakhir di video saya dirujuk ke klinik dan dinyatakan Bapak kena serangan jantung. Nah, setelah itu belum beres, belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena setelah pulang dari klinik, saya tidak punya uang, tidak punya BPJS. Jadi 3 hari di rumah saya lemas-lemas, istri saya udah mau nangis, suruh ke dokter atau ke rumah sakit. Saya nggak mau karena saya tahu ini pasti mahal ini. Kena serangan jantung, nggak punya uang, nggak punya BPJS, game over. Dan itu merupakan horor yang pertama. Tapi bersyukurnya selama 3 hari itu saya merasa badan lemas. Ya kayaknya sebentar lagi saya pasti meninggal ini. Ada banyak masukan, terutama dari mertua saya bilang udah bawa aja ke rumah sakit gitu ya. Jadi setelah dibawa ke rumah sakit, banyak yang membantu secara keuangan. Dan itu saya di rumah sakit sekitar 11 hari, yang dihabiskan sekitar 11 juta. Ya jadi Tuhan baik. Selama dirawat sampai selesai itu ada saja dana yang masuk dari teman-teman saya yang di luar negeri juga. Mereka membantu saya dan puji Tuhan saya tidak sampai berutang dan tidak sampai ditahan ya. Jadi tukang pel, tukang bersih-bersih di rumah sakit karena nggak mampu bayar ya. Tapi bersyukur pada harinya, pada waktunya saya bisa keluar. Itu horor yang pertama yang saya alami. Horor yang kedua, saya ini tidak terlalu suka disuntik, cenderung takut. Disuntik di lengan pun takut ya. Mungkin berkumis gitu ya, kelihatan seram ya. Takut juga kalau lihat jarum suntik. Nah, unfortunately-nya hal yang tidak beruntungnya bahwa ternyata kalau kena serangan jantung itu disuntik selama 11 hari. Dan bukan lengan, tapi perut. Bukan 1 kali, tapi 2 kali. Seingat saya paginya, kalau hari ini misalkan pagi yang disuntik perut bagian bawah, maka nanti sore itu harus disuntik perut bagian atas. Ya 20 kali lah ya, seingat saya harus disuntik 20 kali. Dan itu sakitnya maknyus banget. Belum lagi pagi-pagi harus disuntik, sore disuntik. Jadi bayangin sebelum disuntik horor bagi saya. Jadi kalau udah pagi ya, aduh ntar lagi pasti perawatnya datang. Kalau perawatnya datang, selamat pagi Pak, disuntik dulu. Nadanya datang sih halus. Tapi saya merasa wow ini horor nih. Dan memang benar. Kenapa memang benar saya bilang horor? Herannya ya, selama disuntik itu kan ya perawatnya yang nyuntik ganti-ganti ya. Nah, kalau pagi entah bagaimana itu yang nyuntik saya, itu yang nyuntik sakit banget ya. Mungkin nanti di video selanjutnya saya cerita ya tentang sedikit riset saya terhadap kedua perawat yang menyuntik saya. Tapi kalau pagi tuh entah mengapa, aduh sakit banget. Saya anjurkan jangan dicoba ya, suntik perut. Aduh sakit banget. Tapi yang sore tidak terlalu sakit. Jadi itu yang saya alami, horor bagi saya itu. Jadi kalau hari-hari itu aduh udah pagi, kacau nih, sakit. Dan akhirnya beres kan 20 kali suntikan ya. Lalu yang ketiga, horor yang ketiga yang saya ingin ceritakan adalah pada satu malam saya merasa saya keluar dari tubuh saya nggak lihat apa-apa gitu, tapi saya merasa seperti ditarik keluar. Dan sepupu saya yang tinggal di rumah menjaga anak saya itu katanya dia cerita melihat pada malam yang sama itu saya seperti ngobrol dengan bapak saya di rumah gitu. Dia nggak kenal bapak saya, tapi kayaknya dia bilang ini Tulang ya, dipanggil bapak saya itu Tulang ya. Kayaknya Tulang lagi ngobrol nih sama abang ini. Jadi dilihat ada saya, dan saya merasa pada malam itu di rumah sakit saya seperti dia keluar dari tubuh ya. Apakah saya melihat sesuatu, lihat surga? Enggak sih. Yang saya tahu pagi hari saya seperti termasuk ke tubuh saya seperti di film-film lah.
Dan istri saya kaget, kenapa waktu saya bangun saya bingung, ini ada di mana? Saya lagi di mana sih? Saya nanya-nanya ada di mana, dan istri saya juga bingung, lagi ada di mana? Rumah sakit dong. Ya, itu yang saya alami. Jadi itu masa-masa selama awal di rumah sakit, dan itu horor yang saya alami. Saya harap teman-teman jangan sampai kena serangan jantung, jangan sampai check out, dan jangan sampai mengalami hal-hal horor. Gak punya uang, punya pengalaman magis mungkin, atau disuntik ya. Itu pengalaman saya selama di rumah sakit. Nanti saya akan buat video tentang dokter yang menyuntik saya. Saya sedikit melakukan riset terhadap mereka, dan mungkin video selanjutnya saya akan bercerita tentang pengalaman di ruang operasi rencana pemasangan ring. Tapi sekian dulu video kali ini. Semoga menyegarkan, memberkati teman-teman semua. Salam.